bersama dengan saya Umumina. Baik, kali ini kita akan belajar terkait nilai mutlak yang akan didapat nanti di SMA ya biasanya. Nah, nilai mutlak dari X ya, X yang bilangan real yang didonasikan seperti ini, itu adalah jarak antara X dengan bilangan 0 pada garis bilangan. Ya, jadi definisinya seperti ini ya, nilai mutlak itu. Contohnya, nilai mutlak dari minus 3. Ya. Nilai mutlak dari minus 3 itu adalah jarak antara minus 3 dengan 0. Nah, maka jaraknya itu adalah 3. Jadi nilai mutlak dari minus 3 nilainya adalah 3. Kemudian, berapakah nilai mutlak dari 3? Jarak antara 3 dengan 0 itu juga sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, nilai mutlak 3 sama dengan 3. Contoh yang terakhir, nilai mutlak dari 4 itu adalah jarak dari 4 dengan 0, yaitu 4 jaraknya. Sehingga nilai mutlak dari 4 itu sama dengan 4. Nah, dari sini bisa diberikan definisi dari nilai mutlak yang lain, yaitu nilai mutlak A, ya. Itu A-nya sembarang bilangan real ya, bisa positif, bisa negatif. Maka nilai mutlaknya ini ketika A-nya itu bilangan positif, adik-adik ya, positif atau 0 ya, maka nilai mutlaknya itu akan sama dengan A sendiri. Ya. Tapi ketika bilangan A ini adalah bilangan negatif, ya, maka nilai mutlak dari A, nilai mutlak itu kan nilainya positif ya karena jarak. Maka ketika A-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka nilai mutlaknya itu haruslah minus dari A-nya itu sendiri. Sehingga ketika A-nya negatif, minus dari bilangan negatif itu kan positif. Ya. Jadi definisi ini valid ya, sama dengan definisi awal dari nilai mutlak. Nah, ketika ada suatu persamaan yang memuat nilai mutlak, maka akan lebih mudah dicari solusinya. Solusinya yaitu X-nya itu menggunakan definisi ini. Seperti itu. Sekarang kita lihat sifat-sifat dari nilai mutlak. Ada beberapa sifat terkait nilai mutlak ya. Untuk setiap A dan B bilangan real berlaku, yang pertama, nilai mutlak A itu selalu lebih dari sama dengan 0. Ya, karena dia jarak kan, dia selalu non negatif. Kemudian nilai mutlak dari minus A itu juga akan sama dengan nilai mutlak dari A. Oke. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari perkalian AB itu akan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Yang terakhir, nilai mutlak A per B itu akan sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Sekarang kita beralih ke persamaan yang memuat nilai mutlak. Jadi kita mencari solusinya ya, mencari nilai X-nya berapa. Yang pertama, nilai mutlak X itu akan sama dengan 3. Maka X-nya berapa? Nah, kita samakan dengan yang di sini ya. X yang di sini itu sama dengan A yang di sini. Jadi, nilainya itu ada 2, adik-adik ya. Yang pertama, ketika X ya dalam hal ini ya, sama X ini lebih dari sama dengan 0, maka nilainya itu akan sama dengan X itu sendiri. Nah, berarti bisa dituliskan X-nya itu tadi sama dengan, langsung aja nilai mutlaknya kan tadi sama dengan 3, berarti X sama dengan 3. Kemudian kasus yang kedua, itu kalau X-nya itu kurang dari 0 ya, berarti bisa kita tuliskan 3 yang ini tadi, 3 itu akan sama dengan minus X ya, 3 sama dengan minus X, sehingga X-nya sama dengan min 3. Jadi sudah ketemu solusinya ya kalau kita menggunakan definisi ini. Ketika nilai mutlak X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Yang kedua, nilai mutlak 2X min 1 sama dengan 5. X-nya berapa? Nah, ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan langsung ya, ini dalam nilai mutlaknya itu adalah X. Kalau yang ini bukan X, tapi 2X min 1. Tetap yang dicari nilai X-nya berapa. Nah, kita samakan yang sama yang di sini adik-adik ya. 2X min 1 yang di dalam nilai mutlak ini itu kita sama dengan A. Ya. Maka dalam hal ini 2X min 1 tadi itu sama dengan 5. Ya. Karena nilai mutlak 2X min 1 itu sama dengan 5, berarti 2X min 1 sama dengan 5. Nah, berapa nilai X-nya? Ketika
2x-1 sama dengan 5, maka 2x sama dengan 6, sehingga x sama dengan 3. Sedangkan untuk jawaban yang kedua, itu ketika hasilnya nilai mutlak 2x-1 sama dengan min 2x-1. Sehingga bisa kita tuliskan 5 sama dengan min 2x-1. Atau sama dengan 1 min 2x, sehingga 2x-nya itu adalah 1 dikurangi 5 sama dengan minus 4, sehingga x-nya ketemu sama dengan min 2. Jadi untuk pertanyaan yang ini, nilai x-nya itu adalah 3 atau min 2. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan lebih mudah untuk belajar tentang nilai mutlak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.